Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai produk kami, yaitu tepung bosang, bonggol pisang. Next. Produk ini sendiri hadir karena berbagai masalah yang ada, yaitu yang pertama, mengenai produksi limbah bonggol pisang itu sendiri. Sekitar 80% dari 800.000 pohon pisang yang ada, yaitu sekitar 640.000 yang terbuang dan tidak dimanfaatkan. Lalu kedua yaitu kurangnya pelaksanaan pertanian yang berkelanjutan, di mana sumber daya tidak dimanfaatkan dengan cara maksimal. Yang ketiga adalah muncul permintaan dari pasaran untuk menghadirkan alternatif terbaru mengenai sumber makanan sehat yang bisa menggantikan bahan pangan yang sudah ada pada saat ini. Next. Maka dari itu, kami menghadirkan yaitu limbah bonggol pisang untuk menjadi tepung. Sehingga yang pertama adalah untuk mereduksi limbah hasil panen, terutama pada limbah bonggol pisang. Yang kedua adalah pemanfaatan bonggol pisang, di mana bisa menghasilkan keuntungan ekonomi untuk para petani dan menerapkan pertanian yang berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah memberikan alternatif terbaru untuk bahan makanan sehat, yaitu berupa tepung bonggol pisang, di mana ini memiliki gizi yang baik karena berserat baik, protein rendah, dan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh gluten. Untuk tepung bosang ini sendiri adalah tepung yang memiliki karbohidrat yang tinggi, protein yang rendah, dan mineral serta serat yang tinggi yang tidak ada pada tepung terigu yang rendah protein. Sehingga tepung ini bisa menggantikan tepung yang sudah ada di pasaran dengan harga yang lebih terjangkau. Next. Nah, untuk market size kami sendiri yaitu yang pertama total addressable market. Produk kami ditujukan untuk masyarakat umum. Lalu selanjutnya serviceable available market, di mana sasarannya adalah ibu rumah tangga, lalu industri makanan berbahan dasar tepung seperti kue kering maupun cookies. Lalu selanjutnya ada serviceable obtainable market, yaitu ditujukan kepada pegiat makanan sehat dan pegiat lingkungan pula. Next. Nah, selanjutnya untuk bisnis model kanvas dari produk kami, yang pertama untuk customer segmentation. Yang pertama ada untuk pecinta makanan sehat, lalu selanjutnya ada restoran ataupun catering makanan sehat juga yang berbahan dasar tepung. Lalu selanjutnya ada industri makanan yang berbahan dasar tepung yang seperti kue kering, cookies. Nah, selanjutnya untuk value proposition-nya. Untuk value proposition-nya adalah produk kami mengandung serat yang tinggi, rendah lemak, dan rendah gluten. Serta kami mengedepankan untuk memanfaatkan limbah bonggol pisang itu sendiri. Selanjutnya untuk customer relationship, kami berusaha untuk menjaga kualitas dan terus meningkatkan dari kualitas produk kami. Lalu selanjutnya untuk channels, yang pertama ada media sosial, lalu berbagai marketplace, dan penjualan secara langsung ke toko-toko. Nah, selanjutnya ada revenue streams. Revenue stream itu sendiri dari penjualan tepung-tepung bonggol pisang itu sendiri. Dan key activities. Key activities kami yang pertama membeli bonggol pisang dari para petani, lalu mengolah bonggol pisang itu sendiri menjadi tepung. Lalu selanjutnya untuk key resources. Key resources-nya yaitu bonggol pisang sebagai bahan baku utama, lalu peralatan proses produksi, dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan sebagai tambahan pada proses produksi itu sendiri. Selanjutnya untuk key partner. Key partner kami berusaha untuk bisa bekerja sama dengan para petani pisang khususnya. Lalu industri-industri makanan yang sekiranya membutuhkan bahan baku tepung itu sendiri. Yang terakhir itu cost structure. Cost structure-nya itu ada bahan baku bonggol pisang itu sendiri, lalu peralatan proses pengolahan, berikut juga operation and maintenance, lalu gaji pegawai, dan biaya promosi, dan juga biaya untuk pengemasan. Next. Untuk go to market strategy. Yang pertama, produk kami yang kami jual untuk yang sudah disampaikan yaitu tepung bonggol pisang. Dan selanjutnya produk kami diharapkan di berbagai sosial media, salah satunya seperti Instagram,
lalu berbagai e-commerce, ada Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun marketplace lainnya. Lalu selanjutnya penjualan langsung juga, misalnya di toko-toko makanan sehat ataupun di toko oleh-oleh. Nah, selanjutnya yang terakhir, pendekatan dalam penjualan kami, yaitu kami mengedepankan promosi hidup sehat dan berbagai tips menu makan sehat, serta bekerja sama dengan industri makanan yang berbahan dasar tepung. Next. Untuk kompetitornya, untuk kompetitor dari produk kami sendiri ada berbagai macam. Yang pertama seperti pabrik-pabrik yang menghasilkan tepung yang reputable seperti Bogasari Flour, PT Indofood Sukses Makmur, lalu PT Pundi Kencana Flour Mills. Nah, selain itu karena tepung kami bisa dikategorikan sebagai tepung berprotein rendah, sehingga tepung seperti kunci biru dan lencana merah yang sudah biasa banyak di pasaran turut menjadi kompetitor kami. Selanjutnya, karena kami selain berprotein rendah, tepung kami juga bisa dijadikan alternatif makanan sehat, sehingga seperti tepung yang berbahan dasar singkong yang biasa digunakan sebagai makanan sehat turut menjadi kompetitor kami. Lalu ada brand Healthy Choice Indonesia juga. Selanjutnya, untuk keunggulan produk kami. Yang pertama, produk kami mengedepankan pola nilai menjaga lingkungan, di mana untuk mereduksi limbah, yaitu limbah bonggol pisang. Selanjutnya, produk kami juga memiliki kandungan yang sehat dibanding kompetitor lainnya, serta kami menawarkan harga yang lebih terjangkau juga. Next. Di balik bisnis ini ada orang-orang yang turut serta bekerja sama, yaitu yang pertama Rizka sebagai CEO yang bertugas untuk menentukan arah strategis perusahaan, memimpin, mengelola, mengayomi, mengoperasikan keberlangsungan usaha. Selanjutnya ada Chief Operational Officer yaitu Tarisa yang bertugas memastikan kegiatan operasional usaha yang berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya ada Chief Marketing Officer yaitu saya sendiri, Raisa, yang bertugas menganalisis tujuan dan strategi pemasaran. Lalu selanjutnya ada Chief Research and Development, di mana ada Kansa sebagai menganalisis mengenai kepengembangan dari produk itu sendiri. Lalu yang terakhir ada Chief Financial Officer yaitu Isrina Nisa, yang bertugas mengelola keuangan usaha seperti melacak arus kas dan perencanaan keuangan. Next. Nah, yang terakhir, rencana dari pendanaan kami mengharapkan dari 3 aspek ini sendiri. Yang pertama ada dana mandiri dari kami yaitu sebanyak 30%. Lalu selanjutnya pinjaman ke bank ataupun dan sebagainya sebanyak 30%. Lalu kami berharap bisa banyak investor ya sebanyak 40% untuk bisa bergabung bersama. Ya, sekian pemaparan dari produk kami. Kami harap produk ini bisa menarik Bapak Ibu semuanya, serta besar harapan dari kami bisa banyak yang ikut berinvestasi pada usaha kami. Untuk mengenai produk kami lebih lanjut bisa menghubungi kontak di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.